Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia untuk bab kedua kelas 12 mengenai reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di part pertama ini. Ada konsep biloks, kemudian konsep perkembangan dari reaksi redoks itu sendiri beserta penyetaraan reaksi redoks, baik untuk metode bilangan oksidasi maupun metode setengah reaksi. Nah, langsung saja sebelum masuk ke inti penyetaraan, kita harus mengetahui perkembangan konsep redoks. Jadi di sini nanti akan ada 3 perkembangan. Yang pertama itu berdasarkan konsep oksigen. Jadi berdasarkan oksigen, reduksi itu dipandang sebagai pelepasan oksigen, sedangkan oksidasi itu dipandang sebagai pengikatan oksigen. Jadi contohnya seperti ini, kita nalar saja. Jadi untuk reduksi itu adalah pelepasan. Nah, pelepasan, kalau kita melepaskan sesuatu, yang dilepaskan itu harus kita buang jauh-jauh. Dalam hal ini yang dilepaskan adalah oksigen. Dengan kata lain, karena oksigennya dilepas, oksigennya harus berada di kanan panah. Sedangkan oksidasi karena pengikatan, berarti harus kita dekatkan oksigennya, berarti oksigennya karena kita dekatkan, dia akan berada di sebelah kiri panah. Kemudian konsep yang kedua berdasarkan elektron. Berdasarkan elektron, reduksi dipandang sebagai pengikatan elektron, sedangkan oksidasi dipandang sebagai pelepasan elektron. Contohnya untuk reduksi Cl2 tambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Di sini kan elektronnya ada di sebelah kiri panah, berarti dia pengikatan reduksi. Sedangkan untuk contoh oksidasinya ada Cu menjadi Cu2 plus 2 elektron. Ini ya, karena oksidasi pelepasan elektron, berarti elektronnya harus berada di kanan panah. Konsep yang ketiga ini berdasarkan biloks atau bilangan oksidasi. Berdasarkan biloks, reduksi itu dipandang sebagai penurunan biloks, sedangkan oksidasi itu dipandang sebagai kenaikan biloks. Nah, inti yang akan kita gunakan atau kita pelajari nanti adalah inti yang ketiga. Jadi acuan kita adalah konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, untuk contohnya bagaimana, kita akan bahas ulang mengenai beberapa konsep dari bilangan oksidasi, karena ini adalah dasar untuk bisa menyetarakan suatu reaksi redoks. Nah, untuk konsep bilangan oksidasi, kita harus tahu dulu apa itu pengertian biloks. Biloks di sini adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena adanya perbedaan harga elektronegativitas. Ada 7 nanti ketentuannya. Yang pertama, unsur bebas atau molekul bebas, biloksnya selalu 0. Contohnya ada K, Mg, Cl2, O2, dan lain-lain. Jadi bagaimana cara membedakan unsur bebas dan molekul bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang berdiri sendiri. Jadi di sini contohnya K, K saja, Mg, Mg saja. Jadi 2 ini itu adalah contoh dari unsur bebas. Kemudian kalau molekul bebas, dia sendiri sih, tapi diikuti indeks atau angka. Contoh Cl2, O2, H2, kemudian bisa P4, dan sebagainya. Jadi kalau ada unsur diikuti angka atau indeks, dia adalah suatu molekul bebas. Biloksnya selalu 0. Kemudian yang kedua, ion atau atom yang bermuatan positif atau negatif, nanti harga biloksnya itu mengikuti muatannya. Jadi sebagai contoh, saya punya ion Fe3+. Ini saya katakan sebagai ion karena dia berdiri sendiri tapi diikuti muatan positif. Atau di sini juga ada Cl, dia berdiri sendiri tapi diikuti muatan negatif. Nah, dia dinamakan sebagai ion. Biloksnya mengikuti muatannya karena Fe3+ di sini muatannya 3+, berarti biloksnya plus 3. Sedangkan Cl- karena di sini muatannya -1, berarti biloksnya juga -1. Kemudian yang ketiga, unsur golongan 1A ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr dalam senyawa, hati-hati, biloksnya selalu +1. Apa artinya dalam senyawa? Jadi unsur golongan 1A ini harus sudah berikatan dengan unsur yang lain. Contoh KBr. Nah, di sini saya katakan sebagai senyawa karena ada K yang berikatan dengan Br. Nah, dari KBr di sini yang masuk golongan 1 adalah si K. Dengan kata lain, K nanti dia biloksnya adalah positif 1. Kemudian yang kedua, unsur golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra dalam senyawa, biloksnya selalu positif 2. Ini juga harus dalam senyawa ya. Contoh CaCl2, ada senyawa CaCl2 yang masuk dalam golongan 2 adalah Ca, sehingga Ca di sini biloksnya adalah positif 2.
Kemudian yang C, unsur golongan 7A FClBrI dalam senyawa biloxnya negatif 1. Contohnya adalah LiF. Dari LiF ini yang masuk ke dalam golongan 7A adalah F, sehingga F di sini nanti bilox F adalah negatif 1. Berikutnya nomor 4, atom H, hidrogen dalam senyawa biloxnya selalu positif 1. Ini pasti. Tapi ada pengecualian, kecuali ketika ada senyawa hidrida. Apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida di sini jika ada suatu logam, baik golongan 1A maupun 2A, yang berikatan dengan H, contohnya NaH, LiH, CaH2, dan sebagainya, bilox H-nya nanti negatif 1. Jadi khusus ya. Kemudian yang kelima, atom O dalam senyawa biloxnya selalu negatif 2. Tapi ada 3 pengecualian di sini. Yang pertama, kecuali dalam senyawa peroksida, contohnya adalah H2O2 dan Na2O2, biloxnya O nanti adalah negatif 1. Kenapa bisa? Jadi kan di sini suatu senyawa ya, yang bisa kita tentukan biloxnya dulu adalah H. H tadi biloxnya selalu positif 1. Nah, tapi karena di sini hanya ada 2, berarti plus 1 kali 2, yaitu plus 2 kan. Nah, agar 0, jadi di sini nanti agar sama dengan yang menjadi 0, O-nya harus berapa? Berarti kan plus 2 tambah berapa agar jadi 0, yaitu min 2. Hati-hati, bilox itu harus ketika dia berdiri sendiri. Jadi min 2 ini untuk O yang jumlahnya 2. Berarti ketika O sendiri, berarti ini tinggal saya bagi 2. Nah, hasilnya adalah negatif 1. Kemudian pengecualian yang kedua, pada senyawa superoksida, contohnya KO2, RbO2, dan lain-lain, bilox O berharga negatif setengah. Kenapa bisa negatif setengah? Di sini yang bisa ditentukan K dulu ya, karena kita akan mencari bilox O. Jadi K itu tadi kan termasuk ke dalam golongan 1A. Karena dia masuk ke dalam golongan 1A, berarti bilox K adalah positif 1. Nah, agar 0, kenapa agar 0? Karena senyawa ini netral, tidak bermuatan. Agar 0 berarti O-nya kan harusnya negatif 1, tapi negatif 1 di sini untuk O yang jumlahnya 2, berarti ketika O-nya 1, ya tinggal kita bagi 2, yaitu negatif setengah. Kemudian pengecualian yang ketiga, di sini ada dalam senyawa OF2, bilox O-nya nanti positif 2. Jadi kita tentukan F-nya dulu. F tadi karena dia masuk ke dalam golongan 7A, biloxnya negatif 1, tapi karena di sini ada 2, ya tinggal kita kali 2, yaitu min 2. Berarti agar 0, berapa dikurangi 2 agar menjadi 0? Ya, dia adalah positif 2 untuk O-nya. Seperti itu. Kemudian aturan yang ke-6, jumlah total bilox senyawa netral adalah 0. Apa itu senyawa netral? Jadi contohnya di sini H3PO4. Dia saya katakan sebagai senyawa karena ada 2 unsur atau lebih. Kemudian kenapa netral? Karena dia tidak ada muatan positif atau negatif. Totalnya adalah 0. Jadi saya akan ajarkan cara panjang dan cara cepatnya. Jadi untuk pertama kali kita harus uraikan agar terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, nah dalam penyetaraan kita menggunakan cara yang cepat, instan, langsung saja. Di sini ada senyawa H3PO4 yang saya suruh cari adalah bilox dari P. Di sini kan ada H jumlahnya 3, P jumlahnya 1, dan O jumlahnya 4. Jadi kita uraikan, berarti kan karena hanya ada 3 dikali bilox H, ditambah P-nya ada 1, berarti ditambah bilox P, kemudian O-nya di sini karena ada 4, berarti ditambah 4 kali bilox O, ini sama dengan yang 0. Jadi arti dari kalimat ke-6 ini tuh, jumlah total biloxnya netral adalah 0, itu artinya ini. Nah, bilox H itu karena selalu positif 1 ya, berarti tinggal kita substitusi saja. Bilox P dicari, bilox O tadi kan selalu negatif 2 ya di aturan sebelumnya. Berarti 3 kali plus 1 ditambah bilox P ditambah 4 kali min 2 sama dengan 0. Berarti 3 ditambah bilox P min 8 sama dengan 0, berarti bilox P sama dengan positif 5. Itu untuk cara dengan diuraikan. Untuk pertama diuraikan tidak masalah, tapi selanjutnya kita harus bisa langsungan. Jadi di sini kan ada H3PO4. Bagaimana caranya? Jadi
aslinya kita harus bisa menentukan siapa sih bilox unsur terakhir yang kita cari. Bagaimana caranya? Tadi kan sudah ada 5 aturan ya. Kalian harus bisa memegang konsep dari 5 aturan tersebut. Jadi selain unsur yang berada di 5 aturan konsep tersebut, berarti dia harus kita cari untuk biloxnya paling akhir. Jadi ini ya, ini adalah senyawa netral. Berarti kan jelas senyawa netral totalnya atau sama dengannya adalah 0. Kemudian yang bisa ditentukan siapa? H bisa, O juga bisa karena dua-duanya ada di aturan. Tidak masalah mau menentukan siapa dulu. Jadi kan di sini H, bilox H selalu positif 1 karena hanya ada 3, berarti positif 1 kali 3 yaitu plus 3. Kan? Kemudian O itu selalu negatif 2 karena O nya ada 4, berarti negatif 2 kali 4 yaitu negatif 8. Berarti plus 3 tambah berapa dikurangi 8 yang hasilnya 0, berarti jelas yaitu plus 5, sehingga P nya di sini positif 5. Itu yang harus kita biasakan ya. Kemudian yang terakhir, aturan ke-7, jumlah total bilox senyawa bermuatan mengikuti muatannya. Jadi senyawa bermuatan di sini senyawa ada 2 unsur atau lebih, kemudian bermuatan berarti ada tanda muatan positif atau negatif. Ini ya contohnya Cr2O72- yang saya minta untuk dicari biloxnya adalah Cr. Jadi di sini Cr-nya ada 2, O-nya ada 7. Berarti 2 kali bilox Cr ditambah 7 kali bilox O sama dengan negatif 2. Bilox Cr kita cari, bilox O kan selalu negatif 2, berarti tinggal kita masukkan saja 2 kali bilox Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan min 2. Berarti 2 kali bilox Cr min 14 sama dengan min 2, berarti 2 Cr sama dengan plus 12. Berarti 1 Cr-nya plus 12 dibagi 2, yaitu plus 6. Itu untuk cara diuraikan. Kalau cara langsungnya berarti ini kan karena ada muatan 2 min, berarti dia berfungsi sebagai sama dengan ya, sama dengan negatif 2. Kemudian Cr karena kita cari ya belakangan kita mencari biloxnya. Kemudian O, bilox O selalu negatif 2 karena ada 7, berarti negatif 2 kali 7 adalah negatif 14. Nah kita akan cari Cr-nya. Berapa dikurangi 14 yang hasilnya min 2? Tentunya adalah positif 12. Tapi ingat bilox itu harus ketika dia sendiri. Positif 12 ini untuk Cr yang jumlahnya 2. Berarti ketika jumlahnya 1, positif 12 ini harus kita bagi 2. Hasilnya adalah positif 6. Nah, kemudian untuk latihan, ada 3 latihan. Yang pertama, tentukan bilox dari unsur yang digarisbawahi. Ada P4, kemudian MnO4- dan H2C2O4. Di sini saya masih beritahu unsur apa yang harus dicari bilox terakhirnya, tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam penyetaraan kita harus bisa menentukan sendiri ya siapa yang akan kita tentukan bilox paling akhir. P4, ingat di sini P berdiri sendiri, kemudian dia diikuti indeks nih atau angka. Berarti dia jelas molekul bebas, tanpa kita bingung molekul bebas biloxnya pasti 0. MnO4- di sini senyawa bermuatan karena di sini ada tanda negatif 1 nih. Dia nanti akan berfungsi sebagai sama dengannya, sama dengan negatif 1. O dulu kita tentukan, O itu biloxnya selalu negatif 2 karena ada 4. Saya tulis saja, O itu selalu negatif 2 karena ada 4, negatif 2 kali 4 yaitu negatif 8. Berarti berapa dikurangi 8 yang hasilnya min 1? Jelas dia adalah positif 7, sehingga bilox Mn di dalam MnO4- itu adalah positif 7. Yang terakhir H2C2O4. Di sini netral ya karena tidak ada tanda positif atau negatif. Kalau netral sama dengan ya jelas 0. Cari bilox O dulu boleh, O selalu negatif 2 kan? Karena di situ ada 4, negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Kemudian H itu biloxnya selalu positif 1, karena di sini hanya ada 2 nih. Berarti plus 1 dikali 2 yaitu plus 2. Kita tinggal cari C-nya berapa. Plus 2 ditambah berapa dikurangi 8 yang hasilnya 0, yaitu plus 6.
Tapi plus 6 di sini untuk C yang jumlahnya 2 kan. Nah, piloks itu harus ketika dia sendiri. Plus 6 untuk C yang jumlahnya 2. Berarti ketika C berdiri sendiri, piloksnya adalah positif 3. Sehingga C di H2C24 piloksnya adalah plus 3. Nah, seperti itu cara untuk menentukan piloks. Selanjutnya kita akan ke penyetaraan reaksi redoks. Untuk penyetaraan redoks, nanti kita akan mengenal dua metode. Yang pertama adalah metode piloks, yang kedua adalah metode setengah reaksi atau biasa disebut dengan metode ion elektron. Kita ke yang metode pertama dulu, yaitu metode piloks. Ada beberapa langkah untuk menyetarakan menggunakan metode piloks. Yang pertama, silahkan tentukan piloks masing-masing unsur. Kemudian yang kedua, setarakan selain H dan O. Kemudian tentukan perubahan piloks. Samakan perubahan piloks, biasanya dikali silang, tapi tetap harus ingat KPK-nya ya. Nanti akan saya jelaskan, ada 2 tipe soal beserta penjelasannya. Kemudian yang kelima, tentukan muatannya. Yang keenam, jika asam, silahkan tambahkan H positif di sisi yang bermuatan kecil. Sedangkan kalau basa, tambahkan OH- di sisi yang bermuatan besar. Setelah itu, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Biasanya di sisi sebaliknya. Langkah terakhir adalah silahkan dicek dia sudah setara atau belum secara keseluruhan ya. Semua unsurnya harus kita cek setara atau belum. Saya akan berikan 2 contoh untuk suasana asam dan suasana basa. Yang pertama dulu untuk soal suasana asam. Ada Cr2O72- ditambah H2SO3 menjadi Cr3+ plus HSO4-. Tadi langkah pertama kita harus menentukan piloks masing-masing unsur. Nah, di sini ada Cr2O72-. Di sini kan ada muatan 2- ya, berarti nanti dia berfungsi sebagai sama dengannya. Sama dengan -2. Yang bisa kita tentukan dulu adalah O, karena O ada di aturan konsep piloks. O piloksnya itu selalu negatif 2. Karena di sini O-nya ada 7, berarti tinggal kita kalikan saja negatif 2 kali 7, yaitu negatif 14. Berarti kita harus cari berapa dikurangi 14 yang hasilnya -2. Jawabannya adalah plus 12. Tapi plus 12 ini untuk Cr yang jumlahnya 2. Berarti ketika Cr-nya sendiri, itu piloksnya adalah positif 6. Kemudian H2SO3. Di sini adalah suatu senyawa netral, karena netral sama dengannya adalah 0. Kita tentukan dulu piloks O-nya. O itu selalu negatif 2, karena di sini O-nya ada 3, kita tinggal kalikan negatif 2 kali 3, yaitu negatif 6. Kemudian H itu piloksnya selalu positif 1, karena H-nya ada 2, berarti tinggal kita kalikan menjadi plus 2. Kita harus mencari S-nya. Plus 2 tambah berapa dikurangi 6 yang hasilnya 0. Jawabannya adalah plus 4, jadi S-nya piloksnya adalah plus 4. Kemudian Cr3+, di sini adalah ion ya, ion positif, piloks mengikuti muatannya, berarti jelas muatannya adalah positif 3, karena di sini muatannya 3+, HSO4- karena di sini ada muatan -1 ya, dia berfungsi sebagai sama dengannya, sama dengan -1. Kemudian O dulu kita tentukan, O piloksnya selalu negatif 2, karena O-nya ada 4, kita kalikan menjadi negatif 8. H di sini piloksnya selalu positif 1, berarti plus 1 ditambah berapa dikurangi 8 yang hasilnya -1. Hasilnya adalah plus 6. Jadi piloks S di sini adalah plus 6. Langkah kedua, silahkan setarakan selain H dan O. Di sini Cr di sebelah kiri jumlahnya 2, tapi di sebelah kanan jumlahnya baru 1. Kita setarakan, berarti yang kanan dikali 2. Kemudian S ya, kita cek S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1, berarti tidak perlu kita setarakan. Langkah berikutnya kita tentukan perubahan piloks. Jadi kita lihat saja di piloks masing-masing siapa yang berubah piloksnya. Di sini terlihat ya, Cr dari plus 6 ke plus 3 dia berubah, sedangkan S dari plus 4 ke plus 6 dia juga berubah. O dan H dia tidak berubah. Oke, jadi Cr ke Cr dan S ke S. Tapi ingat, untuk menentukan perubahan piloks kita harus kembalikan ke posisi semula. Artinya kan di sini karena Cr-nya ada 2, ya kita kalikan ulang lagi. Plus 6 dikali 2. Di sini piloksnya adalah plus 12 untuk menentukan perubahannya. Kemudian tadi kan di sini piloks Cr-nya plus 3, tapi karena di sini ada 2 nih, kita kalikan saja.
berarti dia plus 6. Dari plus 12 plus 6, berarti kan dia turun 6. Sedangkan untuk S, tadinya kan plus 4 ke plus 6, berarti dia naik 2. Langkah berikutnya, kita samakan perubahan biloxnya. Kan yang satu angkanya 6, yang satu angkanya 2. Nah, jadi tadi saya bilang itu bisa dikalikan silang, tapi kan kita harus mengingat KPK-nya. Artinya kan di sini plus 6 itu cukup kita kalikan 1 saja, kemudian yang 2 ini nanti kita kali 3 agar hasilnya sama-sama 6. Artinya nanti yang dilalui garis ini, yang atas, itu harus kita kali 1, kemudian yang dilalui garis yang bawah, dalam hal ini H2SO3 dan HSO4- nanti kita kali 3. Berarti kita salin dulu hasil perkaliannya menjadi Cr2O7 2- plus 3 H2SO3 menjadi 2Cr3 plus 3 HSO4-. Langkah berikutnya kita tentukan muatannya. Muatan itu ingat dia yang bertanda positif atau negatif di atas ini ya. Di sini ada muatan 2-, berarti min 2. Kemudian di H2SO3 itu tidak ada muatan, berarti dia 0. Kemudian di sini ada muatannya 3+. Kalau ada koefisien kita kalikan lah. Nah, jadi plus 3 plus dikali 2 yaitu plus 6, sedangkan di HSO4- di sini ada muatan min 1, tapi karena ada koefisien 3, kita kalikan lah negatif 1 kali 3 yaitu min 3. Kita totalkan di setiap sisi. Di sisi kanan ini nanti totalnya plus 6 dikurangi 3 yaitu plus 3. Karena di sini dia suasananya asam, berarti nanti kalau asam kita harus menambahkan H positif. Nah, H positif ditambahkan di sebelah mana? H positif ditambahkan di sisi yang bermuatan kecil. Di sini ada min 2 sama positif 3 di sisi kanan. Berarti kan yang kecil adalah yang min 2 di sisi kiri. Berarti nanti H plusnya harus ditambahkan di sisi kiri. Nah, tapi berapa jumlah H positif yang kita perlu tambahkan? Jadi gini, kita tinggal samakan aja muatannya. Jadi min 2 harus kita tambah berapa agar menjadi positif 3. Kenapa X-nya di sini kita taruh di sebelah kiri? Karena tadi konsep kalau asam kita tambahkan di muatan yang kecil. Muatan kecilnya di sebelah kiri, berarti nanti kita harus menambahkan atau mencari angka di sebelah kirinya ini. Berarti X-nya di sini adalah 5. Berarti H positif yang kita tambahkan itu adalah 5 nanti. Jadi setelah penambahan akan menjadi seperti ini, ditambah 5H plus. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Kita cek saja H-nya. Tapi biasanya H2O itu ditambahkan di sisi sebaliknya. Artinya ketika kita sudah menambahkan H positif di sisi kiri, nanti H2O-nya akan berada di sisi kanan. Kita cek sajalah dengan jumlah H-nya. Jumlah H di sebelah kiri ada 3 kali 2, 6 ditambah 5, 11 ya, tapi di sebelah kanan baru ada 3. Berarti yang kekurangan H jelas yang sebelah kanan. Artinya H2O saya tambahkan di sisi kanan. Tapi berapa jumlah H2O-nya kita cek saja. Agar setara tadi di sebelah kiri 3 kali 2 6 ditambah 5 yaitu 11, di sebelah kanan baru ada 3. Berarti kalau 11 dikurangi 3 itu adalah 8. Berarti kita masih membutuhkan 8. Nah, gimana caranya kita membuat di H2O ini menjadi 8. Di sini kan sudah ada 2. Agar menjadi 8 berarti perlu saya kali 4. Oke, step terakhir kita tinggal cek saja dia sudah setara atau belum. Cr di sebelah kiri 2, di sebelah kanan juga sudah 2. S di sebelah kiri nih ya ada 3, di sebelah kanan juga ada 3. Hanya tadi sudah kita hitung sama, tinggal O-nya. O di sini sebelah kiri ada 7 ditambah 3 kali 3 itu 9, 9 tambah 7, 16 ya. Di sebelah kanan 3 kali 4, 12 tambah 4 kali 1, 16. Oke, sudah sama. Jadi ini adalah hasil akhir dari penyetaraan untuk reaksi yang pertama dalam suasana asam. Yang berikutnya untuk soal suasana basa ada MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 plus CO2 dalam suasana basa.
Sama halnya tadi langkah pertama kita harus menentukan biloks masing-masing unsur dulu. Di sini ada muatan min 1 ya, berarti dia sebagai sama dengannya min 1. Kita tentukan biloks O dulu. O itu selalu negatif 2, karena O-nya di sini ada 4, kita tinggal kalikan, hasilnya adalah negatif 8. Tinggal kita cari biloks Mn berapa dikurangi 8 yang hasilnya min 1, yaitu positif 7. Biloks Mn-nya adalah plus 7. Kemudian untuk C2O4 2 min, di sini ada muatan 2 min. Dia sebagai sama dengannya ya, sama dengan min 2. Tentukan biloks O dulu. O selalu min 2, karena O-nya ada 4, kita tinggal kalikan yaitu min 8. Kita cari untuk C-nya berapa dikurangi 8 yang hasilnya min 2. Hasilnya adalah plus 6. Tapi plus 6 di sini untuk C yang jumlahnya 2, berarti ketika sendiri C-nya adalah positif 3. Kemudian ada MnO2. Di sini kan dia tidak punya muatan, berarti netral. Karena netral nanti sama dengannya pasti 0. Biloks O adalah min 2, karena O-nya ada 2, berarti min 2 kali 2 adalah min 4. Kita cari Mn-nya. Berapa dikurangi 4 yang hasilnya 0? Hasilnya adalah plus 4. Jadi Mn-nya plus 4. Kemudian untuk CO2 di sini juga netral ya, berarti sama dengannya adalah 0. Biloks O selalu min 2, karena O-nya ada 2, kita kalikan min 2 kali 2 yaitu min 4. Kita cari C-nya, berapa dikurangi 4 yang hasilnya 0 adalah plus 4. Jadi biloks C-nya positif 4. Langkah berikutnya silahkan setarakan selain H dan O. Mn di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga sudah 1. C di sebelah kiri 2, tapi di sebelah kanan baru 1, berarti agar sama perlu kita kali 2. Langkah berikutnya kita tentukan biloks unsur yang mengalami perubahan. Di sini yang berubah adalah Mn ya, Mn dari plus 7 ke plus 4, dan C dari plus 3 ke plus 4. Berarti yang berubah Mn ke Mn dan C ke C. Nah, untuk Mn kita tidak perlu kalikan dengan angka berapapun ya, karena dia sudah 1 tuh di situ. Berarti plus 7 ke plus 4 itu dia turun 3, sedangkan untuk C, jadi kan tadi di sini plus 3, tapi karena di sini C-nya ada 2, kita kembalikan lagi, dia adalah plus 6. Kemudian C di sini biloksnya plus 4, tapi karena di sini ada 2, kita kalikan dia menjadi plus 8. Dari plus 6 ke plus 8 dia naik 2. Langkah selanjutnya tentukan perubahan, yang satu angkanya 3, yang satu angkanya 2. Agar sama berarti yang 3 dikali 2, yang 2 dikali 3. Jadi nanti yang MnO4 min dan MnO2 itu dikali 2, sedangkan yang C2O42 min dan CO2 nanti perlu dikali 3. Nah, hasilnya menjadi 2 MnO4 min ditambah 3 C2O42 min menjadi 2 MnO2 plus 6 CO2. Selanjutnya kita tentukan muatannya. Di sini ada muatan min 1, tapi ada koefisien 2, berarti kita kalikan dia menjadi min 2. Di sini juga ada muatan min 2, koefisiennya 3, kita kalikan adalah min 6. Kita perlu totalkan ya di setiap sisi. Sisi kiri totalnya min 2 dan min 6 itu min 8. Sedangkan di sebelah kanan di sini tidak ada muatan, berarti dia 0. Di sini juga tidak ada. Oke, di sebelah kanan muatannya adalah 0. Karena di sini suasananya basah, berarti yang perlu kita tambahkan adalah OH min. OH min itu perlu kita tambahkan di yang muatan besar. Ada min 8 dan 0. Yang besar adalah 0. Berarti nanti OH min kita tambahkan di sisi kanan. Jadi nanti letak X-nya atau yang mau kita cari OH min-nya itu ada di sebelah kanan. Jadi min 8 itu sama dengan 0 ditambah X. Berarti X-nya sama dengan min 8. Artinya min 8 ini sebagai jumlah OH min yang akan ditambahkan. Sehingga nanti ini negatif 8 di sini sebagai nilai OH min yang ditambahkan ya. Jadi plus 8 OH min. Selanjutnya adalah tambahkan H2O di sisi yang kekurangan H. Di sini kalau dilihat di sisi kiri belum ada H, di sebelah kanan sudah ada H. Berarti jelas nanti H2O akan kita tambahkan di sisi kiri. Tapi berapa jumlah H2O yang kita tambahkan? Kita hitung saja. Di sebelah kanan H-nya sudah ada 8, di sebelah kiri belum ada ya, baru ini di H2O itu. Jadi 2 agar menjadi 8 berarti harus kita kali 4.
Selanjutnya kita tinggal cek apakah ini sudah setara atau belum. Mn di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2, C di sebelah kiri 6, di sebelah kanan juga 6, hanya tadi sudah sama, udah kita hitung. Kemudian O-nya 2 kali 4, 8, ditambah 4 kali 3, 12, 8 tambah 12, 20, ditambah 4, 24 di sebelah kiri, di sebelah kanan 2 kali 2, 4, 4 ditambah 6 kali 2, 12, 4 ditambah 12 berarti 16 ya, 16 ditambah 8, 24. Oke, berarti sudah sama, berarti reaksi ini sudah setara, jawabannya yang akhir ini. Nah, seperti itu cara untuk menyetarakan menggunakan metode Bilog. Selanjutnya untuk metode setengah reaksi atau ion elektron, ada beberapa langkah. Yang pertama, silahkan pisahkan reaksi yang ada menjadi setengah reaksi. Kemudian setarakan selain H dan O. Jika asam, tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O, tapi kalau dia basa nanti silahkan tambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Kemudian ketika asam, silahkan tambahkan H+ di sisi yang kekurangan H, sedangkan basa tambahkan OH- di sisi yang kekurangan H juga. Langkah berikutnya, tentukan muatan, kemudian tambahkan elektron di sisi yang muatan besar. Setelah itu, langkah yang ketujuh, samakan jumlah elektron, kemudian totalkan reaksi secara keseluruhan. Langkah terakhir tinggal dicek dia sudah setara atau belum. Nah, untuk soalnya saya menggunakan soal yang sama tetapi menggunakan metode setengah reaksi ya, untuk mengecek apakah jawabannya sama dan agar kalian bisa membandingkan enak mana menggunakan metode Bilog atau setengah reaksi. Soalnya sama, yang pertama dalam suasana asam ada Cr2O72- ditambah H2CO3 menjadi Cr3+ plus HSO4-. Langkah pertama tadi pisahkan ya, jadi pisahkan setengah reaksi di sini. Kalau bingung memisahkan itu, cari sajalah yang mirip. Di sini kan Cr2O72- dia miripnya dengan Cr3+, itu setengah reaksi yang pertama. Setengah reaksi yang kedua H2SO3 itu dengan HSO4-. Nah, tinggal seperti ini saja. Kemudian step berikutnya, setarakan selain H dan O. Cr di sebelah kiri di sini ada 2, tapi di sebelah kanan baru 1. Berarti saya kali 2. Kemudian di sini S di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Oke, berarti sudah sama, tidak perlu disetarakan. Selanjutnya, karena ini adalah soal dalam suasana asam, saya perlu menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Nah, untuk reaksi yang atas, di sebelah kiri di sini ada O jumlahnya 7, tapi di sebelah kanan tidak ada O. Berarti yang kekurangan yang sisi kanan, kurang berapa? Kurang 7. Berarti H2O yang saya tambahkan juga 7H2O. Sedangkan yang satunya, di sebelah kiri ada O jumlahnya 3, di sebelah kanan ada 4. Berarti yang kekurangan adalah yang sisi kiri. Kurang berapa? Kurang 1. Berarti di sisi kiri perlu saya tambahkan H2O. Langkah berikutnya, karena dia asam, kita perlu tambahkan H+ di sisi yang kekurangan H. Untuk reaksi atas, di sebelah kiri belum ada H, di sebelah kanan sudah ada H, jumlahnya 14. Berarti di sisi kiri saya perlu tambahkan H+ sebanyak 14. Sedangkan di reaksi yang bawah, di sini hanya sudah ada 2 ditambah 2, oke sudah ada 4, di sini baru ada 1 yang sebelah kanan. Berarti yang sebelah kanan di sini kurang 3 ya, berarti perlu saya tambahkan 3H+. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan cek muatannya. Di sini sebelah kiri reaksi atas ada plus 1 tapi ada koefisien 14, kita kalikan berarti plus 14. Kemudian ada min 2. Kita totalkan yaitu plus 12 untuk sisi kiri reaksi yang atas. Kemudian sisi kanannya di sini ada muatan plus 3. Kemudian koefisien 2 kita kalikan yaitu plus 6. Yang H2O tidak ada muatannya ya. Sedangkan reaksi yang bawah di sisi kiri tidak ada muatan, berarti dia 0. Di sebelah kanan di sini ada muatan, di sini ada min 1, kemudian di sini ada plus 1 tapi ada koefisien 3. Saya kalikan berarti plus 3. Min 1 plus 3 yaitu plus 2. Langkah berikutnya kita perlu menambahkan elektron di sisi yang bermuatan besar. Kalau untuk reaksi atas di sini kan ada plus 12 dan plus 6. Yang muatan besar jelas plus 12. Jadi plus 12 ini harus saya tambahkan berapa agar menjadi plus 6? Berarti harus saya tambahkan 6 elektron ya. Elektron kan bermuatan negatif ya.
Nah, saya tambahkan 6 elektron untuk sisi kiri, reaksi yang atas, kemudian reaksi yang bawah di sini 0 dan plus 2, jelas besar plus 2. Jadi agar muatannya sama, nanti sisi kanan di sini saya tambahkan 2 elektron. Langkah berikutnya, jika elektronnya jumlahnya belum sama, harus kita samakan. Di sini 6 elektron, di sini baru 2. Berarti yang atas nanti perlu saya kali 1, yang bawah saya kali 3. Nah, untuk menentukan reaksi reduksi oksidasinya tidak usah bingung. Tadi di konsep yang pertama sudah saya jelaskan. Jika ada elektron di sisi kiri panah, dia reaksi reduksi. Kalau ada elektron di sisi kanan, dia adalah reaksi oksidasi. Oke, kita tinggal kalikan. Yang atas karena dikali 1 ya berarti sama ya, tidak perlu diubah-ubah reaksinya. Sedangkan yang bawah perlu dikali 3, jadi semua harus dikali 3. Jadi reaksi oksidasinya menjadi 3H2SO3 ditambah 3H2O menjadi 3HSO4- ditambah 9H+ ditambah 6 elektron. Kita totalkan. Oke, kalau bisa dicoret-coret, kita coret-coret. 6 elektron sama. Kemudian di sini 14H+, di sini 9H+, yang lebih sedikit habis. Di sini dikurangi 9 tinggal 5. Kemudian H2O di sini 3 habis, di sini 7 kurangi 3 berarti tinggal 4. Totalnya adalah 5H+ plus Cr2O7 2- ditambah 3H2SO3 menjadi 2Cr3+ plus 4H2O plus 3HSO4-. Ini reaksinya, penyetaraannya sama ya dengan metode Bilox tadi, tinggal kalian bandingkan saja enak yang mana. Nah, soal berikutnya masih sama, saya menggunakan soal dalam suasana basah seperti yang metode Bilox tadi, tapi kita kali ini mengerjakan menggunakan metode setengah reaksi. Untuk reaksi MnO4- ditambah C2O42- menjadi MnO2 plus CO2. Langkah pertama adalah pisahkan, jadi kita harus memisahkan sesuai dengan setengah reaksi. Kita cari saja yang mirip senyawanya. Jadi di sini MnO4- nanti dia akan berpasangan dengan MnO2. Sedangkan C2O42- nanti dia akan berpasangan dengan CO2. Nah, itu dua setengah reaksi yang ada. Kemudian langkah berikutnya, setarakan selain H dan O. Mn di sebelah kiri sudah 1, di kanan juga 1. C di sebelah kiri 2, tapi di sebelah kanan baru 1. Sehingga harus saya kali dengan 2. Langkah berikutnya, karena di sini soalnya basah, saya perlu menambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Di sebelah kiri untuk reaksi yang atas O-nya ada 4, di sebelah kanan baru ada 2. Berarti yang kelebihan adalah sisi kiri. Kelebihan berapa? Kelebihan 2 O-nya. Berarti H2O yang saya tambahkan juga 2H2O. Kemudian untuk yang bawah di sini O-nya ada 4 di sisi kiri, di sisi kanan O-nya juga sudah ada 4. Berarti saya tidak perlu menambahkan H2O. Kemudian kita perlu menambahkan OH- karena basah. Nah, karena tadi yang ditambahkan H2O hanya setengah reaksi yang atas, berarti OH- hanya perlu ditambahkan di setengah reaksi yang atas saja, yang bawah tidak perlu kita tambahkan dengan OH-. Berapa OH- yang perlu kita tambahkan? Sesuaikan saja dengan jumlahnya ya. Jadi di sebelah kiri sudah ada jumlahnya 4, tapi di sebelah kanan belum ada. Artinya OH- kita perlu tambahkan di sisi kanan. Jumlahnya berapa? 4 OH-. Step berikutnya kita tentukan muatannya. Untuk H2O di sini muatannya 0, di MnO4- di sini ada -1 ya. Kemudian di sebelah kanan MnO2 di sini juga 0. Untuk 4 OH- di sini ada muatan -1, tapi karena koefisien 4 kita kalikan berarti -4. Kemudian di setengah reaksi yang bawah di sini ada muatan -2 di sisi kiri, di sisi kanan tidak ada berarti dia 0. Nah, kita perlu menambahkan elektron di sisi yang bermuatan besar. -1 dengan 4, -1 dengan negatif 4, itu yang lebih besar adalah -1 ini. Berarti nanti elektron perlu kita tambahkan di sisi kiri. Jadi -1 tambah berapa agar menjadi -4? Berarti perlu kita tambahkan -3 kan? Nah, 3-nya itu kita ambil sebagai jumlah elektron yang perlu kita tambahkan. Nah, jadi di sini kita tambahkan 3 elektron. Sedangkan yang setengah reaksi bawah di sini -2 dan 0, yang lebih besar adalah 0. Berarti 0 kita tambah berapa biar menjadi -2? Ya -2. Jadi elektron yang kita tambahkan ya sebesar 2 itu sendiri.
Nah, karena tadi reaksi yang atas elektronnya di sebelah kiri berarti dia adalah reaksi reduksi, kemudian yang bawah karena elektronnya di kanan berarti dia reaksi oksidasi. Karena elektronnya jumlahnya belum sama, perlu kita samakan. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 3 reaksi secara keseluruhannya. Sehingga setelah kita kalikan, untuk reduksinya menjadi 4H2O plus 2MnO4- plus 6 elektron menjadi 2MnO2 plus 8OH-. Sedangkan reaksi oksidasi setelah kita kalikan 3 menjadi 3C2O42- menjadi 6CO2 plus 6 elektron. Kita totalkan. Yang bisa dicoret silahkan dicoret-coret. 6 elektron habis, kemudian sudah tidak ada, kita tinggal jumlahkan saja, totalkan semua reaksinya menjadi 4H2O plus 2MnO4- plus 3C2O42- menjadi 2MnO2 plus 8OH- plus 6CO2. Nah, ini reaksinya juga sama dengan reaksi yang sudah kita kerjakan tadi menggunakan metode Bilox. Tinggal kalian bandingkan saja enak mana menggunakan metode Bilox atau setengah reaksi. Nah, itulah cara untuk menentukan penyetaraan reaksi baik menggunakan metode Bilox dan setengah reaksi. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Cukup sekian, see you.